Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ego Bintis dengan NIM 0530623337 dari program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan serta mempraktikkan tugas 3 mata kuliah struktur data. Bisa kita lihat teman-teman, untuk tugasnya di sini kita baca, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Deep First Search atau DFS dalam bahasa Java dengan ketentuan gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1 dan sampai A8. Nanti kita tentukan nilai hubungan antar node-nya. Lalu lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan algoritma DFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Yang kedua, buatlah sama program tapi menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS. Untuk ketentuannya sama. Untuk pelaksanaannya kita akan menggunakan panduan praktikum. Di sini saya sudah buka panduan praktikum untuk tugas 3. Ini juga sudah ada contoh programnya. Ini untuk DFS dan ini untuk BFS. Langsung saja kita praktekkan untuk source code-nya. Ini adalah source code untuk kode kita. Ini saya buat 2 ya, untuk algoritma DFS dan untuk algoritma BFS. Ini saya pisah menjadi 2 source code biar lebih mudah dalam menjelaskannya. Saya akan menjelaskan untuk algoritma yang pertama dulu, yaitu DFS atau Deep First Search. Jadi untuk algoritma DFS itu sesuai namanya, Deep First Search. Jadi algoritma untuk pencarian yang fokus untuk mencari lebih dalam. Jadi dia akan mencari dalam satu node terlebih dahulu untuk sampai ketemu sampai dalam dulu, baru nanti ketika sudah sampai dalam buntu nanti baru pindah node selanjutnya. Jadi makanya namanya deep, artinya dalam ya. Dia nanti fokus mencari sampai node yang paling dalam, baru pindah ke node terakhir. Node selanjutnya, maaf. Saya akan jelaskan. Yang pertama kita akan mengimport dulu library-nya, lalu kita buat kelas. Ya, ini kita juga buat variabel integer v, dan juga array listnya ya, yang linked list. Ini variabel integer juga value. Ini boolean ya, untuk menandai node. Lalu kita buat konstruktor grab, di mana panjangnya itu ya, kita membuat konstruktor di mana nanti ada parameternya ya. Ini v untuk panjang node-nya, panjang grabnya, terus ini value-nya nanti kita masukkan ke variabel. Ini agensinya kita pakai linked list ya, panjangnya sesuai dengan panjang node-nya. Lalu kita gunakan for untuk membuat panjangnya itu sesuai dengan dari linked list ya, untuk perulangannya ini ya. Nah, ini kita juga buat function add age, ada parameter v dan w-nya ya.
Kita juga ini nanti kita akan panggil method ini. Nah, ini untuk algoritmanya kita akan buat sebuah method DFS util. Nah, ada beberapa parameter. Jika ditemukan ini akan mereturn ya. Ini ketika statusnya true maka dia akan mereturn. Ini menandai kalau sudah dikunjungi ya, visited, ini sesuai dengan indeksnya ya true. Ini nanti ada pesan untuk agar lebih mudah ketika nanti debugging. Nah, ini akan mengecek jika values dari sesuai indeks sama dengan target yang kita cari, maka ini akan memberikan pesan bahwa target ditemukan di node saat ini. Nanti status fontnya kita ubah ke true. Jika tidak memenuhi akan lanjut ke sini. Ini iterator, kita buat variabel iya atau indeks, integer, adjectiva, ini sesuai indeksnya. Lalu kita while untuk mengecek ya, mengecek node yang ada node berapa saja. Ya belum, nanti akan dikunjungi. Ini juga function DFS, ini ada parameter start dan parameter target, kemudian visited. Ini mulai dari node A, ini pesannya. Nanti untuk memanggil metode tadi ya, di atas. Nah, ini nanti akan dipanggil ke targetnya. Jika tidak ditemukan, akan print target tidak ditemukan dalam program. Ini kita akan coba. Ini sudah saya siapkan untuk uji cobanya. Bisa kita buat untuk main functionnya. Kita tentukan dulu nilai dari node-nya. Ada 5, 3, 7, 6, ada 8 value ya, ada 8 nilai. Kita tentukan untuk graph variabel G-nya, kita ambil dari konstruktor graph ya. Panjangnya adalah 8, untuk nilainya sesuai ini apa yang kita buat variabel node values. Ini array ini ya. Ini memanggil ini ya, graph yang di atas ini. Nah, ini konstruktor. Lalu kita panggil juga method add edge. Jadi variabel ini kita panggil functionnya. Nah, ini untuk hubungan antar node-nya ya. Kita panggil method ini. Untuk node 1 nilainya 1, dan seterusnya. Lalu kita tentukan target yang ingin kita cari, yaitu target 8, nilai 8. Ini kita panggil functionnya, kita mulai start dari 0 dan kita cari targetnya. Targetnya adalah 8. Oke, langsung saja kita coba untuk metode DFS-nya. Kita jalankan. Oke, ini sudah muncul hasilnya. Oh, ini sorry, bukan dari A2 ya, harusnya dari dari A1. Sorry, ini salah. Saya ubah dulu. Tadi kita mulai dari A1. Kita clear dulu. Maaf. A1. Save. Ini kita clear dulu. Kita run ulang untuk kodenya.
Nah, ini contoh output dari algoritma DFS. Nah, kita mulai karena kita mulai dari node A1 untuk mencari nilai 8 ya. Kita akan mengunjungi node A1 dulu, yaitu nilainya 5 ini. Kita cek node 1 ternyata A5. Ternyata bukan. Lalu lanjut ke node 2. Mengunjungi node 2. Ternyata node 2 adalah nilainya 3. Masih statusnya masih belum ketemu ya. Lalu kita lanjut ke node 4. Di node 4 itu nilainya 2. Nah, lanjut ke node A7. Nah, di node A7 nilainya 8. Nah, karena yang kita cari adalah nilai 8, ini sama dengan node A7. Maka status target ditemukan ya. Nanti akan memunculkan pesan target 8 ditemukan di node A7. Lalu dia akan melanjutkan ke node selanjutnya untuk menyelesaikan ya. Itu untuk algoritma DFS. Baik, selanjutnya adalah algoritma BFS atau Brute First Search. Jadi di sini saya sudah membuka untuk source code-nya. Kurang lebih untuk fungsi lain sama. Ini ada constructor, ini ada void untuk method add age. Nah, kita akan fokus untuk algoritma BFS-nya, fungsi untuk BFS-nya. Nah, sini kita membuat metode BFS yang menerima 2 argumen, yaitu start dan target bernilai integer. Kita deklarasikan juga sebuah array visited yang kita beri nama visited bertipe data boolean. Jadi untuk menandai setiap node kalau sudah dikunjungi ya. Kita juga buat variabel bernama q bertipe linked list. Ini juga kita akan apabila ini ya kita panggil variabel visitnya, ini indeksnya berdasarkan parameter argumen yang nanti akan dimasukkan, kita masukkan nilainya sebagai true. Lalu kita panggil fungsi add-nya q, tambahkan antrian ini ya, kita tambahkan nilai dari argumen ini. Nanti kita print kan, lalu kita lakukan loop jika variabel q ini size-nya ya atau isinya itu atau length-nya, panjangnya tidak sama dengan 0, kita akan jalankan perintah ini. Kita buat variabel s, kita panggil function poll, lalu kita cek jika value yang indeks saat ini ya atau s itu sama dengan target, kita akan bawa berarti target ditemukan. Jika tidak, kita akan lanjut ke antrian selanjutnya ya. Ini jika tidak ditemukan sama sekali, ini akan memunculkan ini untuk pengujian, metode pengujian. Langsung saja kita akan saya jelaskan dulu ya. Ini value-nya sama, nilainya ini kurang lebih sama dengan DFS. Kita akan panggil pengujiannya. Langsung saja kita jalankan untuk BFS algoritmanya. Nah, ini error ya. Fitnah saja ini error karena kita punya kelas yang sama dan metode main yang sama ya. Ini karena dijalankan melalui folder root
caranya kita akan menjalankan langsung dari folder BFS-nya. Kita akan berpindah ke folder BFS. Lalu kita jalankan code-nya langsung dari folder BFS. Ini sudah berjalan. Oke, ini hasil dari algoritma BFS ya. Kita mulai dari node A1 mencari nilai 8. Nah, kita mengunjungi node A1 dulu. Nah, ini masuk dalam antrian ya, node A2 dan node A3. Ini lalu lanjut ke node A2, nilainya 3. Ini dalam antrian A4, A5, yang A3, A6, 7, A8. Nah, lalu ketika di node A7 dia menemukan nilainya ya sesuai dengan target, yaitu A8, maka target ditemukan di node A7. Itu tadi hasil dari running algoritma DFS dan BFS. Saya akan jelaskan sedikit apa itu BFS. Terus seperti yang saya sudah jelaskan di awal, jadi DFS itu algoritma penelusuran graf yang menjelajahi node secara mendalam ya, sesuai namanya deep, berarti dalam. Algoritma ini akan masuk jauh mungkin ke satu jalur sebelum kembali ke mencoba jalur lain. Jadi dia fokus di satu jalur dulu sampai selesai, sampai jalur sampai dalam itu sudah dijelajahi semua, baru pindah node lainnya. Nah, ibaratnya kayak kita menjajah gedung, masuk dulu ke dalam suatu ruangan, lalu kita jelajahi ruangan tersebut sampai dalam. Nah, cara kerjanya tadi ya, mulai dari node awal, lalu mengunjungi, dan kita beri tanda bahwa node ini sudah dikunjungi, nanti sampai dalam. Jika itu misal node A1 tidak ada, dia baru lanjut ke node A2. Nah, jika buntu nanti kembali ke backtracking. Dan dia menggunakan rekursif ya, dan stack atau tumpukan. Kelebihannya menggunakan memori lebih sedikit dibanding BFS, cocok untuk menjaga jalur panjang dalam graf, baik untuk traversing struktur seperti pohon ya, atau tree, mudah untuk mendeteksi siklus pada graf. Kurangannya yaitu tidak selalu menemukan jalur terpendek, bisa terjebak dalam jalur panjang buntu jika tidak hati-hati, kurang efisien untuk graf yang sangat besar dalam ya, membutuhkan mekanisme pendanda visit agar tidak looping ya. Dikasih tanda agar tidak mengunjungi dead looping ya, jadi masuk ke node itu terus menerus ya. Nah, terus jika grafnya besar, ini sangat memakan waktu ya. Jika sangat dalam, ini akan sangat lama. Selanjutnya algoritma breadth versus. Jadi BFS adalah algoritma graf yang menjelajah secara melebar. Ini fokusnya melebar ya. Semua node pada level tingkat yang sama dikunjungi terlebih dahulu sebelum lanjut ke level berikutnya. Ibaratnya kita masuk ke sebuah gedung, kita cek dulu nih lantai 1. Jika lantai 1 sudah kita cek semua tidak ada, baru kita lanjut ke lantai 2. Cara kerjanya kita mulai dari node awal, kita masukkan node ke dalam queue atau antrian ya. Nah, masukkan node dari queue. Jadi kita masukkan dulu dalam antrian, jika sudah dikunjungi kita keluarkan dalam antrian. Nah, lalu kita masukkan queue yang node tetangga kita belum masukkan ke queue. Jadi misal A1, A2, A3 sudah di queue, A1 keluar, tinggal A2, A3, lalu A4-nya masuk. Kita ulangi terus sampai antriannya kosong. Kelebihannya ya menemukan jalur terpendek, penerusan lebih sistematis dan tidak tersesat ya, lebih cocok untuk pencarian level node, misalnya jarak minimum, baik untuk graf yang dangkal atau lebar ya. Kekurangannya membutuhkan memori yang besar karena menyimpan langsung banyak node ya dalam satu antrian. Ya, kurang efisien jika sangat besar dan lebar, tidak cocok untuk pencarian jalur yang sangat dalam ya. Bisa lambat jika tingkat level sangat banyak.
Ini ringkasan perbandingannya. Kalau penelusuran mendalam ini fokusnya melebar ya BFS. Struktur datanya kita pakainya stack atau rekursi, ini pakainya queue atau antrian. Jalur terpendek tidak menjamin. BFS ya penggunaan memori, BFS lebih kecil, BFS lebih besar. Resikonya ya pasti terjebak dalam jalur ya, karena terlalu masuk. BFS-nya butuh memori lebih besar. Nah, ini cocoknya untuk pencarian mendalam, deteksi siklus. Kalau BFS cocoknya untuk shorter path dan level by level ya. Kurang lebih itu penjelasan dari algoritma DFS dan BFS serta kelebihan, kekurangan, serta cara kerjanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.